masuk ke dalam pengertian dari integral. Nah, integral adalah bentuk operasi matematika yang menjadi inverse atau kebalikan dari sebuah turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, ada beberapa jenis dari integral. Yang pertama, integral tertentu, merupakan suatu inverse atau kebalikan dari turunan. Oleh karena integral dan turunan saling berkaitan, maka diperoleh rumus integral sebagai berikut. Integral AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Dengan syarat N tidak sama dengan 1. Yang kedua ada integral tentu yang memiliki batas atas dan batas bawah. Dengan rumus integral sebagai berikut. Integral memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, integral K kali fx dx sama dengan K integral fx dx. Sifat yang kedua yaitu integral fx plus atau minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Sifat yang ketiga yaitu integral batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan minus integral batas atas A dan batas bawah B, fx dx. Dan sifat-sifat seperti yang ada dalam video ini. Selanjutnya adalah rumus dasar integral. Rumus dasar integral yang pertama adalah integral dx sama dengan x plus c. Yang kedua, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Yang keempat yaitu integral k kali dx sama dengan kx plus c. Yang kelima, integral c per x dx sama dengan ln x plus c. Yang keenam, integral ax dx sama dengan ax per ln a plus c. Yang ketujuh adalah integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Selanjutnya, selain dari rumus dasar, ada juga rumus tambahan yang juga bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal, yaitu yang pertama, integral akar a kuadrat min u kuadrat du sama dengan 1 per u akar a kuadrat min u kuadrat ditambah setengah a kuadrat arsin u per a plus c. Yang kedua, rumus tambahannya yaitu integral akar a kuadrat ditambah u kuadrat du sama dengan 1 per u akar a kuadrat plus u kuadrat ditambah 1 per 2 a kuadrat ln u plus akar a kuadrat plus u kuadrat plus c. Yang ketiga, integral akar a kuadrat min u kuadrat du sama dengan 1 per u akar a kuadrat min u kuadrat ditambah 1 per 2 a kuadrat ln u ditambah akar a kuadrat min u kuadrat plus c. Yang keempat, integral du per akar a kuadrat min u kuadrat sama dengan arsin u per a plus c. Yang kelima yaitu integral du per akar a kuadrat plus u kuadrat sama dengan ln u plus akar a kuadrat plus u kuadrat plus c. Dan yang keenam adalah integral dari du per akar u kuadrat min a kuadrat sama dengan ln u
tambah akar U kuadrat min A kuadrat plus C. Sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasan tentang integral tak tentu. Untuk contoh soal yang pertama, integral dari 1/x pangkat 3 dx. Nah, sekarang hal yang pertama kita lakukan itu adalah menaikkan x pangkat 3-nya ke atas. Supaya apa? Supaya dapat kita selesaikan dengan rumus dasar integral. Kemudian setelah diubah bentuknya kan, jadilah integral x pangkat minus 3. Ini kan sesuai seperti sifat-sifat perpangkatan ya. Kalau misalnya dia dinaikkan berarti pangkatnya yang semulanya positif menjadi negatif, jadi berlawanan gitu kan. Kemudian barulah kita bisa selesaikan menggunakan rumus dasar integral. Rumus dasar integral yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1/n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Berarti di sini si n-nya adalah minus 3. Kemudian tinggal kita operasikan, jadi 1 per minus 3 tambah 1 kali x pangkat minus 3 tambah 1 tambah c. Kemudian kita jumlahkan, didapat hasilnya minus setengah x pangkat minus 2 tambah c. Kemudian kita kembalikan lagi, x pangkat minus 2 nya itu kita positifkan pangkatnya, jadi kita turunkan lagi menjadi minus 1 per 2x pangkat 2 tambah c. Saya pikir ini masih mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Integral dari 2 per x pangkat 4 dx. Sebenarnya ini hampir sama kayak yang tadi ya. Kayak contoh soal yang pertama, cuman di sini dia ada konstantanya. Konstantanya 2. Berarti sama saja proses penyelesaiannya. X pangkat 4-nya itu kita naikkan dulu ke atas, berarti pangkatnya berubah jadi negatif. Kemudian kita selesaikan dengan rumus dasar integral. Berarti jadilah 2 per minus 4 tambah 1 dikali x pangkat minus 4 tambah 1 tambah c. Kemudian kita jumlahkan, jadi minus 2 per 3 x pangkat minus 3 tambah c. X pangkat 3 nya ini kita turunkan kembali, berarti pangkatnya berubah jadi positif. Berarti hasil akhirnya minus 2 per 3x pangkat 3 tambah c. Baik, untuk contoh soal yang ketiga, integral dari 2x kurang 1 pangkat minus 3 dx. Nah, kalau ini berbeda ya, agak berbeda dari contoh soal yang pertama sama yang kedua. Jadi di sini kita bisa menyelesaikan soalnya dengan rumus integral ax tambah b pangkat n sama dengan 1 per a dikali n tambah 1 dalam kurung dikali dalam kurung ax tambah b pangkat n tambah 1 tambah c. Di sini berarti a-nya itu adalah 2 dan b-nya itu minus 1. Kemudian untuk n-nya minus 3. Lalu bisa langsung kita operasikan sesuai rumusnya. Berarti kan rumusnya 1 per a dalam kurung n tambah 1. A-nya 2, berarti jadinya 1 per 2 kali minus 3 tambah 1 dikali 2x kurang 1 pangkat minus 3 tambah 1 tambah c. Kemudian kita jumlahkan, kita kalikan, didapat hasilnya 1 per minus 4 2x kurang 1 pangkat minus 2 tambah c. Kemudian kan pangkatnya ini bisa nih kita ubah jadi positif, kayak contoh soal nomor 1 sama nomor 2 tadi, kita turunkan aja juga. Jadinya didapat hasilnya itu 1 per minus 4 di 1 per minus 4 kali 2x kurang 1 pangkat 2 tambah c. Baik, saya akan lanjutkan.
Contoh soal dan pembahasan. Bisa kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Integral 2 menuju 4 dalam kurung minus x kuadrat ditambah 6x dikurang 8 dx itu sama dengan dalam kurung minus 1/3 x pangkat 3 ditambah 6/2 x kuadrat dikurang 8x. 4 menuju 2 menuju 4. Oke. Nah, di sini caranya pada soal itu pertama kita memakai cara pengintegralan. Oke, minus x kuadratnya kita integralkan dengan cara memakai sifat integral. Yang pertama yaitu 1 per ini minus 1 per nilai pangkatnya ditambah 1 berarti 2 tambah 1 yaitu 3. Berarti 1/3 sesuai dengan yang sama dengan itu x pangkat 3. Begitu juga dengan 6x nya menjadi 6/2 x pangkat 2. Karena apa? Pangkat 2 karena pada soal x-nya bernilai 1. Jadi ditambah 1 menjadi 2. Nah, pada minus 8-nya kenapa menjadi x? Karena dikarenakan jika konstanta diintegralkan itu menghasilkan koefisien. Oke. Jadi setelah diintegralkan barulah dimasukkan 4 dengan 2-nya dengan cara distribusi. Distribusi yaitu dia pertama x-nya kita misalkan 4 dan yang kedua cara kedua x-nya kita misalkan 2. Itu sesuai dengan sama dengan yang ketiga. Jadi dalam kurung minus 1/3 4 pangkat 3 ditambah 6/2 4 pangkat 2 dikurang 8 kali 4. Baru dikurang, kita masukkan angka 2, pemisahan x-nya itu menjadi 2. Dalam kurung minus 1/3 2 pangkat 3 ditambah 6/2 2 pangkat 2 dikurang 8 kali 2. Oke, menghasilkan minus 56/3 ditambah 20. Jawabnya ialah 4/3. Mari kita lanjut. Oke, integral 1 menuju P 2x dikurang 4 dx sama dengan dalam kurung x kuadrat dikurang 4x. Nah, di sini kita pakai cara yang sama yaitu pengintegralan. Yang pertama 4x berarti 1 menuju P. Oke. Lanjut berikutnya. Baik, kita lanjut. Dijabarkan lagi dari x kuadrat dikurang 4x tadi menjadi p kuadrat dikurang 4p dikurang 1 kuadrat kurang 4 kali 1. Oke, hasilnya min 1 sama dengan p kuadrat dikurang 4p ditambah 3. Nah, karena min 1 di sebelah kiri, pindah posisi ke sebelah kanan menjadi positif. Hasilnya yang di bawahnya yaitu p kuadrat kurang 4p ditambah 4 sama dengan 0. Difaktorkan lagi, dibuat pemfaktorannya yaitu menjadi p kurang 2 pangkat 2. P sama dengan 2. Oke, P sama dengan 2 itu didapat dari dalam kurungnya. Jadi pengibaratan sebelah kiri itu P kurang 2 sama dengan 0. Nah,
min 2-nya pindah ke sebelah kanan, menjadi P sama dengan 2. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika P tambah 2, berarti hasilnya P sama dengan minus 2. Oke, lanjut ke sebelah kanan ini. Integral T menuju P, 3x kali dalam kurung X tambah 2/3 dx sama dengan 78. Integral T menuju P, 3x kuadrat, ini kali ke dalam ya, 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali 2/3, 2x. Oke, dx sama dengan 78. X pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Oke, diintegralkan ini yang di atasnya, yang 3x kuadrat. 3x kuadrat ditambah 2x itu diintegralkan menjadi x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Berarti pemisalannya P dan 1 sama dengan 78. Pemisalan yang pertama P, yaitu P pangkat 3 tambah P pangkat 2 dikurang 1 tambah 1, karena 1 pangkat 3 1, 1 pangkat 2 1, sama dengan 78. P pangkat 3 ditambah P kuadrat dikurang 80. Kenapa 80? Karena tadi kan di atasnya 1 tambah 1, itu kan bernilai minus. Itu kan 2, 1 tambah 1 kan 2. 2 dikalikan minus berarti minus 2. Berarti kan 7 sama dengan 78. 78 itu kan sebelah kanan. Oke, pindah posisi ke sebelah kiri menjadi minus juga. Nah, minus 2 dikurang 78 berapa? Minus 80 sama dengan 0. Berarti P dapat sama dengan 4. Maka nilai minus 2P sama dengan minus 2 kali 4 sama dengan Aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Integral dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas cakupannya, seperti digunakan di bidang teknologi, fisika, ekonomi, matematika, teknik, dan lain-lain. Integral dalam bidang teknologi diantaranya digunakan untuk memecahkan persoalan yang berhubungan dengan volume, panjang kurva, memperkirakan populasi, usaha, gaya, dan surplus konsumen. Dalam bidang ekonomi, penerapan integral diantaranya ada 4, yaitu untuk menentukan persamaan-persamaan dalam perilaku ekonomi, mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal, mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya, dan mencari fungsi penerimaan total dari fungsi marginalnya. Dalam bidang matematika, digunakan untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, dan menentukan panjang busur. Sedangkan dalam fisika, digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik arus AC, analisis medan magnet pada kumparan, dan analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Penerapan integral dalam bidang teknik digunakan untuk mengetahui volume benda putar dan digunakan untuk mengetahui luas daerah pada kurva. Contoh integral dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu kecepatan sebuah motor pada waktu tertentu, tapi kita ingin tahu posisi benda itu pada setiap waktu. Untuk menemukan hubungan ini, kita memerlukan proses integral atau antidiferensial.